Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ida Rahmi S, NIM 20040010080 dari Ekis 2C. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep pasar monopoli. Pertama, karakteristik pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki karakteristik di mana dalam pasar tersebut hanya terdapat satu penjual dari satu produk, barang atau jasa yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti atau substitusi. Sehingga dalam pasar monopoli tidak ada persaingan dari penjual lain. Pada dasarnya, pasar dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Kedua, berdasarkan waktu terjadinya, pasar dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Ketiga, berdasarkan legalitasnya. Menurut legalitasnya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar resmi dan pasar gelap. Yang keempat, berdasarkan luas jangkauannya. Menurut luas jangkauannya, pasar dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Kelima, berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Menurut hubungannya dengan proses produksi, pasar dibedakan menjadi pasar output dan pasar input. Yang keenam atau yang terakhir, berdasarkan strukturnya atau jumlah penjual dan pembeli. Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna merupakan sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak serta produk yang dijual bersifat homogen. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah konsep pasar monopoli. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Walaupun monopoli penjual tidak memiliki saingan, belum tentu ia dapat memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini mungkin saja terjadi bila biaya produksi berada di atas harga pasar, sehingga kurva permintaan yang ada di monopoli sama dengan kurva permintaan pasar, di mana pada kurva permintaan pasar, kurva permintaan rata-rata dan kurva permintaan marginal dapat ditentukan bagi perusahaan monopolis. Kurva permintaan rata-rata dan kurva permintaan marginal dapat ditentukan bagi perusahaan monopolis. Kurva permintaan marginal lebih rendah dari harga karena penjual harus menurunkan harga dengan tujuan barangnya dapat terjual. Selanjutnya, ciri utama dari monopoli adalah tertutup pintu masuknya ke pasar sehingga pesaing tidak dapat masuk ke pasar dan bersaing dengan penguasa pasar. Mengapa pesaing tidak bisa masuk? Ada 3 alasannya. Yang pertama, sumber daya kunci dikuasai oleh satu perusahaan tunggal. Kedua, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Yang ketiga, biaya-biaya produksi akan lebih efisien jika hanya satu produsen tunggal yang membuat produk daripada banyak perusahaan. Inilah yang dikatakan natural monopoly. Baik, selanjutnya ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang terakhir, promosi iklan kurang diperlukan. Selanjutnya, jenis-jenis monopoli. Yang pertama, monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Yang kedua, monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang.
Selanjutnya, faktor-faktor timbulnya monopoli. Yang pertama, adanya penguasaan bahan mentah atau sumber daya tertentu. Kedua, adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produksi tertentu atau merupakan unsur yudiris. Yang keempat, adanya lisensi atau izin. Dan yang terakhir, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Selanjutnya, dampak monopoli dan pemecahannya. Dari sisi positif, yang pertama, memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat dipertahankan. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. Yang keempat, aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Dari sisi negatif, yang pertama, ketidakadilan karena monopoli memperoleh keunggulan di atas keuntungan normal. Kedua, memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif atau yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, menggunakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Yang keempat atau yang terakhir, terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Pemecahan masalah salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi monopoli adalah dengan mengeluarkan kebijakan perekonomian mengenai yang pertama, membatasi ruang gerak monopolis dengan campur tangan pemerintah dalam produksi dan harga. Yang kedua, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Yang ketiga, kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopoli atau penyalahgunaan anti kompetitif. Yang terakhir, penggunaan pajak. Dari pembahasan kita tadi dapat ditarik kesimpulan yaitu pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, atau bisa disebut suatu perilaku usaha atau penjual yang menjadi pusat kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pasar atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.